Memang benarlah seperti yang saya selalu katakan ni. Indonesia dan Malaysia adalah satu serumpun. Dan kini ada ceritanya guys. Semakin bersatu, RI dan Malaysia siap selesaikan sengketa dua batas maritim dan satukan suara hadapi AUKUS. Itulah saya katakan, kita memang tetap serumpun guys. Bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebab baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini kita nak mereaction lagi satu lagi video daripada channel iaitu Indo Magazine. Kini subscribernya adalah 768,000. Wow, banyak kan? Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Indo Magazine kerana sangat bagus guys, kerana ia sentiasa mengetengahkan cerita-cerita yang terbaru di Indonesia ataupun di luar negeri sekali. So, tajuk yang kita nak reactionkan hari ini adalah Semakin Bersatu. RI Malaysia siap selesaikan sengketa dua batas maritim dan satukan suara hadapi AUKUS. Tahu AUKUS guys? Pasti anda tahu kan? Iaitu Australia, Amerika dan Inggeris digabungkan menjadi AUKUS. So bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Dengan percepatan penyelesaian batas maritim kedua negara, kita menyambut baik bahwa tim teknis kedua negara saat ini pada tahap akhir untuk dapat menyelesaikan batas maritim. Hey, hola Indomax, Indo Magazines. Magazine. Berita terbaru yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari negara tetangga dekat kita, yaitu negeri jiran Malaysia. Jika dulu zaman kemerdekaan kita memang sering bertengkar, adu nyali, adu bacot, namun sekarang sepertinya berbanding terbalik bos. Indonesia Malaysia kini terlihat semakin akrab dan bersatu. Hal ini pun dapat kita lihat dari berbagai berita baru-baru ini tentang Indonesia dan Malaysia. Dari yang pertama yaitu Indonesia Malaysia kini dikatakan telah siap untuk menyelesaikan sengketa maritim di dua perbatasan dengan cara damai bos. Itu yang sebaik-baiknya guys. Antara kita hampir sama bahasa kita. Memang kita selalu orang kata berselisih di dalam sukan seperti badminton, seperti dalam sepak bola sepak kalau orang Malaysia kata. Tetapi itu biasalah adik-beradik, memang macam tu bergaduh kecil-kecil. Tetapi sekarang buktinya kita semakin rapat, semakin akrab dan semakin serumpun. Inilah buktinya. Jom kita tonton. Kemudian terkait munculnya kekuatan baru di kawasan, walaupun negara-negara lain seperti Filipina dan Singapura berbeda pendapat dengan Indonesia, namun ternyata lagi-lagi tetangga dekat kita ini pun satu suara dengan Indonesia bos. Bahkan hal ini pun kembali ditegaskan oleh kedua negara saat pertemuan kedua Menteri Luar Negeri Indonesia Malaysia dengan menyatakan keberatan terhadap Australia yang akan membangun kapal selam nuklir AUKUS. Tak cuma itu bos, Menteri Luar Negeri Malaysia baru-baru ini pun ternyata juga mengunjungi Presiden kita Pak Joko Widodo. Dan setelah kunjungan itu, ternyata Pak Jokowi pun langsung memberikan pernyataan bahwa Indonesia dan Malaysia akan terus meningkatkan Jokowi, Indonesia Malaysia akan terus tingkatkan kerjasama. Kerjasama tidak cuma untuk kepentingan bilateral kita, namun juga untuk perdamaian dan kesejahteraan kawasan. Ya, begitu juga guys. Memang kami sering mereaction daripada Indonesia juga. Kerana apa bang? Kerana apa guys? Kerana kita satu serumpun. Dan begitu juga dengan reaction kita ni boleh menyatukan antara Indonesia dan Malaysia. Itulah sebab baiknya guys. Kita kena berfikiran begitu positif untuk setiap apa yang kita lakukan kerana sangat baik untuk antara Indonesia dan Malaysia apabila kita bersatu bersama. Dan kita akan menjadi lebih kuat lagi. Nah, itu baru topik pertama yang akan kita bahas nanti bos. Kemudian topik keduanya nanti yang tak kalah panas lagi-lagi datang dari Rusia, China, Jepang, di mana baru-baru ini dilaporkan bahwa rombongan atau konvoi kapal-kapal perang rudal kedua negara dari blok timur itu masuk dan melintasi sebuah selat di Jepang. Tokyo, Jepang pun dikatakan langsung siaga memonitor pergerakan kapal-kapal perang rivalnya itu bos. Nah, penasaran bagaimana berita kelanjutannya? Mari kita bahas beritanya satu per satu bos. Mari guys, satu persatu kita bahaskan.
Oke, berita pertama kini datang dari dua negara tetangga dekat, yaitu Malaysia dan Indonesia, yang kini nampaknya mulai semakin nempel aja nih bos. Jika dulu kita sering adu bacot, adu mulut, kini nampaknya Indonesia dan Malaysia Dulu, pun biasalah terlihat guys, ya. semakin damai dan bersatu. Bagaimana tidak? Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, salah satunya CNN Indonesia mewartakan bahwa pemerintahan Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia ini menyatakan bahwa mereka telah siap untuk menyelesaikan masalah sengketa maritim di dua perbatasan negara dengan jalan damai. Betul. Dua wilayah perbatasan itu adalah wilayah Selat Malaka bagian selatan dan Laut Sulawesi, bos. Bukan sembarangan. Bagian Selat Pernyataan ini pun Melaka tu guys, disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Ibu Retno Marsudi, saat menerima kunjungan Menlu Malaysia, yaitu Datuk Saifuddin Abdullah. Sampai saat ini diketahui bahwa tim teknis kedua negara sudah sampai pada tahap akhir untuk dapat menyelesaikan batas maritim laut teritorial kedua negara. Dan terkait hal ini, Ibu Retno pun mengatakan bahwa cara Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan masalah perbatasan negara secara damai ini diharapkan bisa jadi pesan penting di kawasan Asia Tenggara. Ya, di kawasan Asia Bahkan Tenggara tak cuma itu bos, kedekatan dan kesepahaman antara Indonesia dan Malaysia kali ini pun juga diperlihatkan lagi dengan penegasan bersama Indonesia-Malaysia dalam menanggapi aliansi baru 3 negara barat, yaitu Australia, Inggris, dan Amerika, yaitu AUKUS. Oh, memang begitulah ya. Kena Indonesia dan Malaysia kena bersatu untuk selesaikan sengketa yang ada sekarang ni guys, ya. Dikutip lagi dari CNN Indonesia, kedua Menteri Luar Negeri Indonesia Malaysia ini pun lagi-lagi mengungkapkan rasa sangat keberatannya atas rencana Australia untuk membangun kapal selam nuklir bersama AUKUS. Ya, Menteri AUKUS. Luar Negeri Malaysia yaitu Datuk Saifuddin Abdullah pun mengatakan bahwa Kuala Lumpur dan Jakarta menyimpan kekhawatiran yang sama mengenai dampak dan konsekuensi dari kemitraan AUKUS di kawasan. Betul. Pada tanggal 18 Oktober kemarin, beliau pun mengatakan bahwa kami sepakat pada isu terbaru di kawasan mengenai negara di dekat kawasan kami yang membeli kapal selam bertenaga nuklir. Nah, artinya kini Malaysia pun sudah mulai memiliki pandangan yang sama dengan Indonesia, bos, terhadap tindak tanduk AUKUS. Walaupun di dalam AUKUS itu ada negara Inggris yang notabene dulu kita ketahui bersama merupakan salah satu negara yang membantu pembentukan negara persemakmuran Malaya atau sekarang disebut Malaysia. Betul. Namun sekarang Malaysia pun tetap menentang kebijakan pembuatan kapal selam nuklir bersama 3 negara itu, bos. Padahal di dalamnya ada Inggris. Berbeda sikap dengan Singapura dan juga Filipina yang mendukung hal tersebut. Lanjut, Menlu Malaysia ini pun juga mengatakan walaupun negara itu Australia tak punya kapasitas senjata nuklir, kami Indonesia Malaysia tetap khawatir dan prihatin, ujar beliau. Ya, betul. Dan dengan ini semua, maka Indonesia dan Malaysia pun menyerukan bahwa mereka khawatir AUKUS dapat memprovokasi Indonesia negara keberatan lain ya dengan untuk rencana kapal selam bertindak AUKUS. lebih agresif. Nah, dalam masalah ini, Indonesia dan Malaysia sudah mulai bersatu nih, bos. Apakah di kemudian hari nanti Indonesia dan Malaysia akan bersatu Ya, untuk membentengi insyaallah. kawasannya dari pihak asing seperti AUKUS dan China? Kita tunggu saja kelanjutannya, bos. Betul. Oke, kemudian berita kedua yang cukup tegang kini datang dari konvoi kapal perang China dan Rusia yang kini memasuki Selat Jepang. Jika kemarin 2 armada kapal perang Blok Timur ini cuma latihan menggeber kapal perangnya di depan muka laut Jepang, kini ternyata lebih tegang lagi, bos. Pada hari Senin 18 dahsyat. Oktober 2021 kemarin, Ini drone konvoi kapal perang 2 negara Blok Timur ini pun sudah masuk dan melewati Selat Tsugaru, di mana selat inilah yang memisahkan daratan Jepang dengan Pulau Hokkaido. Dan melihat hal ini, Jepang pun tak cuma pelangak-pelongok doang, bos. Tetapi Jepang menuturkan bahwa pihak berwenangnya terus mengawasi gerak-gerik kedua armada kapal asing tersebut. Wakil Kepala Sekretaris Kabinet yaitu Yoshihiko Isozaki pun mengatakan bahwa pemerintah mengamati dengan cermat aktivitas kapal angkatan laut China dan Rusia di sekitar Jepang dengan sangat cermat. Dan berdasarkan catatan Kemhan Jepang, ada 5 kapal perang angkatan laut China. Yang terpantau adalah kapal perang canggih jenis kapal perusak rudal kelas Renhai. Banyak Sementara kapal-kapal itu, hebat ada mereka. 10 kapal perang angkatan laut militer Rusia dalam konvoi itu, termasuklah 5 kapal perusak.
Namun Jepang sendiri pun sebenarnya juga tidak tahu tujuan dari konvoi kapal-kapal perang itu, bos. Hanya saja diduga konvoi kapal perang China dan Rusia itu hanya melintas untuk menuju Samudra Pasifik. Dan Jepang pun tak bisa hanya berbuat melintas apa-apa lah atas mungkin ya. peristiwa ini. Sebab memang konvoi kapal perang China dan Rusia ini tidak melanggar kedaulatan Jepang. Karena mereka berlayar di perairan internasional di Selat Tsugaru, Jepang. Nah, mereka hanya jadi melintasi bagaimana menurut sajalah kalian? rasanya. Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazine. So guys, kita dah reaction tadi bagaimana kata oleh Indo Magazine, semakin bersatu RI Malaysia siap selesaikan sengketa 2 batas maritim dan satukan suara hadapi AUKUS. Begitulah. Malaysia kini sama-sama bersetuju untuk menentang pembinaan iaitu kapal selam nuklear yang akan dibina oleh Australia tersebut, guys. Dan begitulah sebab baiknya antara kita bersama, Indonesia dan Malaysia bersama-sama bersatu untuk membantah projek tersebut. Itulah tandanya kita adik-beradik sama bersatu hati dengan apa yang akan dibuat oleh AUKUS. So guys, dengan satu lagi cerita daripada Indo Magazine katanya tadi, iaitu kapal perang Rusia dan China lewati selat di Jepang, Tokyo siaga. Mereka katanya melewati kawasan tersebut lah. Tetapi tidak ada menjadi masalah sangat. Itu adalah kawasan, orang kata kawasan yang international lah, yang boleh dilalui oleh mana-mana kapal. Bukannya tujuan untuk apa-apa pun. Mereka hanya melintasi kawasan tersebut saja. So kita sama-sama lah berdoa kan, semoga tiada apa yang berlaku dan tiada apa yang perlu kita risaukan di atas apa yang sedang berlaku di Jepang tersebut, iaitu kapal perang Rusia dan China melintasi kawasan perairan Jepang, guys. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Bro Zul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Bro Zul Channel di dalam YouTube ini. Saya juga ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda guys, kerana anda sentiasa menyokong saya. Dan saya minta maaf juga kepada anda sekiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction, guys. Kerana saya manusia biasa, tak akan pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. Bagi anda yang baru saja menemui Bro Zul Channel, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng jika anda suka dengan cara saya reaction. So guys, jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.